Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya kasih Tuhan senantiasa dilimpahkan bagi kehidupan kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita melihat orang-orang percaya secara khusus di luar Kalimantan. Banyak sekali mereka yang mengalami intimidasi. Banyak sekali mereka yang teraniaya, dibenci tanpa sebab. Lalu kenapa? Apa sebabnya? Yang seringkali mengalami intimidasi atau seringkali mengalami diskriminasi adalah orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Kita akan mendengar bersama-sama penjelasan dari Elia Maron. Selamat menyaksikan. Selamat siang Kak Elia. Ya, siang selamat. Izin Kak Elia, saya mau bertanya nih Kak. Ya, silakan. Saya sering-sering juga ikuti Bang Zuma. Pertanyaan saya gini, kenapa Alkitab kita orang Kristen itu sering dipertanyakan? Apakah kitab kita itu memang salah atau gimana oleh kaum-kaum yang lain, saudara-saudara kita? Begitu, kenapa bukan kitab mereka kita tidak pernah tantang, tapi mereka dari sebelah yang sering tantang kitab kita. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, di dalam kitab Perjanjian Lama tuh banyak juga yang hampir sama dengan isi Al-Quran. Nah, sekarang yang duluan lahir itu kitab apa? Apakah dari Kristen punya atau Islam punya? Sehingga siapa yang dahulu mengadopsi dari kitab kita atau ke kita yang mengambil dari isi Al-Quran itu? Kira-kira itu Kak Elia bisa jelaskan. Terima kasih. Oke, yang pertama, kenapa hanya kitab suci kita yang selalu mereka serang? Mereka itu yang mengobrak-abrik, itu terpaut pada dua hal. Mereka tersandung karena kemanusiaan Kristus. Yang kedua, mereka tersandung kepada keteritunggalan Allah. Jadi mereka mengesampingkan poin yang lain, mencari pembenaran untuk menyalahkan Allah Tritunggal dan untuk menyalahkan kemanusiaan dari Sang Firman. Mereka berpikir bahwa tidak mungkin Allah menjadi manusia, kemudian juga tidak mungkin Allah itu Tritunggal. Sejak semula kelahiran mereka memang demikian untuk menyerang iman kekristenan, sebagaimana yang disampaikan oleh Yohanes dari Damaskus di abad ke-7. Iman mereka memang lahir untuk menyerang iman kita. Iman mereka memang ada, ya seperti itu, untuk menyerang kita. Menolak keteritunggalan Allah dan tersandung oleh karena kemanusiaan Mesias. Nah, Yohanes dari Damaskus pada abad ke-7 itu sudah memberi pertanggungjawaban terhadap tuduhan-tuduhan mereka di dalam bukunya Apologists of Church of Damascus. Dia sudah menyampaikan banyak hal berkaitan dengan tuduhan-tuduhan liar orang-orang penganut itu di abad ke-7. Dan sekarang mereka hanya mewarisi itu. Makanya kita perlu meliterasi mereka, mengedukasi mereka agar mereka tidak memiliki pemahaman yang salah, tidak memiliki pemahaman yang turun-temurun salah dari sejak mulanya dari mereka. Jadi, kalau dikatakan kenapa mereka selalu menyerang kita, mereka tersandung, mereka berpikir bahwa Tuhan kami yang paling benar. Sesungguhnya tidak, karena mereka tidak tahu bahwa latar belakang mereka lahir itu karena apa. Mereka tidak tahu awal munculnya mereka itu dimotivasi oleh karena apa, latar belakangnya mengapa. Di sisi lain, kekristenan sudah berdiri kokoh 700 tahun sebelum kelahirannya mereka dan seorang tokoh yang mereka anggap sebagai nabi. Yang kedua, yang pertama itu mereka mengatakan bahwa Alkitab tidak sudah dipalsukan, sehingga mereka menggunakan ayat-ayat kitab suci untuk mendukung bahwa ajaran kekristenan tidak seharusnya demikian. Dan mereka pun dalam hal ini itu tidak konsisten. Mereka menggunakan sesuatu yang sudah dipalsukan untuk mendukung mereka yang katanya benar. Kemudian mereka menggunakan yang dipalsukan untuk menuduh bahwa kita adalah salah. Jadi mereka pun
kanan kiri depan belakang atas bawah itu tetap terbentur. Karena memang motif lahirnya mereka itu kita tahu untuk apa. Dan orang yang belajar sejarah gereja, orang yang belajar sejarah pergerakan itu mengerti. Nah, jadi mereka menawarkan konsep-konsep yang kelihatannya wah, menawarkan Tuhan hanya satu, bla 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 bla, tidak mungkin firman menjadi manusia. Padahal kalau mereka selidiki, konsepnya mereka itu lebih jauh lebih tidak jelas. Ya. Jadi ya mereka perlu diberi literasi, mereka perlu diedukasi, dan kita perlu menjawab semua tuduhan mereka yang tidak berdasar. Dan yang kedua, mengenai siapa yang lahir duluan. Kitab suci kita di akhir abad ketiga di Kartago itu sudah selesai dikanon oleh gereja Katolik yang kudus. Alkitab sudah selesai, 400 tahun kemudian baru kitab orang lain muncul. Jadi siapa yang terdahulu? Tentu kita. Septuaginta sudah rampung sebelum abad pertama oleh 72 rabi Yahudi. Dan itu yang diikuti oleh Kristus dan para rasul. Masorah, Kodeks Alif dan Leningrad itu di abad ke-10 dan 11. Septuaginta jauh lebih sahih. Dan itu sudah digunakan oleh gereja. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Injil Sinoptik, 4 Injil Sinoptik itu sudah rampung sebelum tahun 100 oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Markus dan lain sebagainya, menyusul surat-surat pastoral dan lain-lain. Pada akhirnya dikanonisasi, dikumpulkan di akhir abad ketiga. Baru setelah itu muncullah kitab suci yang dikatakan diklaim paling benar itu di abad ke-7, walaupun baru dikodifikasi di abad ke-20. Jadi ya begitu ya, jadi punya kita terlebih dahulu, sejarah dunia mengakui. Itu ya, berarti Kak Elia, kitab kita ini berarti yang duluan lahir, berarti di sebelah mereka mengambilnya dari mana? Berarti mereka berkacamata dan mengambil itu dari kitab kita, begitu ya logikanya? Saya tidak mau menuduh mereka mencomot kitab kita, karena saya tidak mau menuduh mereka mencomot kitab kita, karena kita tidak punya bukti konkret untuk itu. Tapi yang penting berarti kita sudah meyakinkan bahwa untuk kitab kita yang terlebih dahulu lahir, kitab kita terlebih dahulu dikanonkan. Lahir itu beda pengertiannya. Jadi mereka bilang belakang lahir. Begitu ya. Baik Kak, oke, baik.